Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tag yang selanjutnya, dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-munazzahi bijalali qutsihi an munasabatin naqisat, nahmaduhu hamdan yamla'u aqtaral ardi was samawat. Maha suci dari dianalogikan kepada makhluk-makhluknya. Nahmaduhu hamdan, kami memujinya dengan pujian yang yamla'u aqtaral ardi was samawat, pujian yang memenuhi penjuru bumi dan langit. Al-munazzah dari nazzaha yunazzihu tanzihan, yang artinya mensucikan. Allah harus kita sucikan dari tercampur dengan sifat-sifat yang menunjukkan kebutuhan, kekurangan, kebergantungan. Karena Allah adalah al-kamalul mahdhu, al-kamalul mahdhu, kesempurnaan yang murni. Bijalali qutsihi, al-jalal, ada ulama yang membagi sifat dzatiyah itu kepada dua. Pertama, sifat jamaliyah yang menunjukkan kelemah lembutan Allah, dan yang kedua adalah sifat jalaliyah yang menunjukkan keperkasaan Allah. Tapi pada teks kita kali ini kita mengambil pendapat ulama yang lain, yang mereka mengatakan sifat jalaliyah itu adalah sifat antonim atau lawan kata dari sifat kamaliyah. Sifat kamaliyah adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan, ketidakbutuhan, dan ketidakbergantungan. Sedangkan sifat jalaliyah adalah sifat yang menafikan, mentiadakan kekurangan, kebutuhan, kebergantungan yang kita sandarkan kepada Allah. Sifat kamal juga disebut juga dengan sifat subudiyah. Sedangkan sifat jalal juga disebut dengan sifat salbiyah. Kita harus menafikan Allah dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, kebutuhan. Salah satu sifat jalal adalah ghairu murakkab. Allah tidak tersusun. Maka murakkab yang menunjukkan kebutuhan, kekurangan, kebergantungan itu harus kita tiadakan, kita nafikan dari Allah. Karena murakkab atau bergantung itu menunjukkan kebutuhan. Saya sebagai manusia yang murakkab, yang hidrogen, yang tersusun dari bagian-bagian, maka saya butuh kepada bagian-bagian tersebut. Saya ada dalam diri saya bagian yang disebut mata. Untuk melihat, saya membutuhkan mata tersebut.
Dalam diri saya ada bagian atau anggota badan saya yang disebut dengan tangan. Untuk mengambil, saya membutuhkan tangan tersebut. Untuk Tuhan, murakkab itu adalah sifat yang harus kita tiadakan atau kita nafikan dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak membutuhkan kepada bagian-bagiannya atau kepada yang lainnya. Oleh karena itu, sifat murakkab harus kita nafikan dari Allah, karena sifat heterogen atau tersusun itu adalah sifat daripada makhluk. An-naqisat. Sebelum saya menjelaskan munasabah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan an-naqisat. Allah itu maha suci untuk dianalogikan dengan naqisat. Apakah naqisat? Naqisat itu adalah makhluk. Jadi Allah nggak mungkin dianalogikan kepada naqisat. Secara bahasa yang kurang, ya. Allah nggak mungkin dianalogikan dengan makhluknya. Kenapa makhluk dinamakan naqisat? Karena memang makhluk itu adalah fakirun mutlakun, butuh mutlak kepada Allah. Sehingga kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk bukan kesempurnaan yang hakiki, bukan kesempurnaan yang benar-benar dari dirinya, tapi kesempurnaan itu diberi oleh Allah. Nah, karena makhluk itu butuh kepada Allah, kesempurnaannya adalah pemberian Allah, maka tentunya makhluk itu karena dia fakir berarti dia kurang. Fakir dari dimensi apa? Dari dimensi hudusan, keberadaannya yang asalnya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada, atau bakoan keberlangsungan eksistensinya tetap juga butuh kepada Allah. Karena kefakirannya maka makhluk disebut dengan kurang dan dia nggak mungkin dianalogikan dengan Allah. Al-munasabah tidak mungkin menganalogikan, al-muqayasah memiliki arti yang sama. Jadi makhluk tidak mungkin, Allah tidak mungkin dianalogikan, diperbandingkan atau dipersamakan dengan makhluknya. Karena penganalogian itu lazimnya ada titik-titik yang sama, dan ada titik-titik persamaan, dan ada titik-titik perbedaan. Misalnya saya ingin membandingkan dua orang antara Budi dan Iwan. Dalam pembandingan itu biasanya, lazimnya ada titik-titik kesamaan. Mungkin Budi orang yang pandai, Iwan juga adalah orang yang pandai. Ini titik kesamaannya. Tapi ada titik perbedaannya. Boleh jadi Budi orang pemberani, sedangkan Iwan adalah penakut. Jadi lazimnya penganalogian itu ada titik-titik persamaan dan ada titik-titik perbedaan. Kemudian bagaimana dengan Allah? Mungkinkah Allah dianalogikan dengan makhluknya? Di sini tadi dijelaskan Allah tidak mungkin dianalogikan dengan makhluknya. Kami ingin sedikit menjelaskan pendapat Mula Sodro dengan beberapa filosof yang lainnya yang mereka memiliki paham al-wahdah fi ainil kasroh. Maksudnya seperti apa? Tuhan dan makhluk ini tetap memiliki titik kesamaan. Titik kesamaannya apa? Sama ada. Allah itu ada, nyata, makhluk itu juga ada dan nyata. Jadi sama-sama adanya.
dalam gradasinya, dalam tingkatannya, maka Allah sama makhluk sama sekali tidak ada persamaannya. Allah wujud ada, makhluk juga ada. Tapi wujudnya Allah adalah wujud yang ghani. Keberadaan Allah adalah keberadaan yang tidak butuh. Sedangkan wujud makhluk adalah wujudun fakirun. Keberadaan yang fakir, yang butuh kepada Allah. Wujudnya Allah adalah wujud yang ghairu mahdud, tidak terbatas. Sedangkan wujudnya makhluk adalah wujud yang terbatas. Jadi dari dimensi atau dari sisi gradasi, tingkatan antara Allah dan makhluk sama sekali tidak ada persamaannya, sehingga tidak mungkin menganalogikan makhluk dengan Allah. Dari sisi apa? Dari sisi gradasinya, dari sisi tingkatannya. Walaupun ya, tentunya di sisi yang lain Allah dan makhluk itu memiliki titik kesamaan. Salah satunya adalah Allah itu wujud, makhluk juga wujud. Tapi gradasinya, tingkatannya berbeda, sehingga dari sisi tingkatan ini nggak mungkin munasabah dianalogikan dengan Allah, karena adalah Allah yang adalah wujud yang ghani, wujud yang ghairu mahdud, sedangkan makhluk wujudnya adalah wujud yang fakir dan wujud keberadaan yang mahdud, yang terbatas. Kemudian dalam teks itu dilanjutkan, nahmaduhu hamdan yamla'u aqtaral ardi was samawat. Kami memuji Allah dengan pujian yang memenuhi penjuru bumi dan langit. Tentunya termasuk dari etika ketika kita ingin mengawali setiap perbuatan kita, maka kita awali dengan pujian kepada Allah dan pembacaan sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Itu adalah bentuk etika kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ahlil baitnya. Setiap perbuatan yang akan kita mulai, kita awali dengan bacaan hamdalah dan sholawat kepada Rasul dan keluarganya. Dan tentunya itu berlandaskan nas yang ada, riwayat yang ada. Bahkan dikatakan setiap perbuatan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, dengan mengucapkan hamdalah, maka perbuatan kita adalah perbuatan yang abtar, perbuatan yang akan tidak sampai kepada Allah. Lebih-lebih perbuatan seperti mengarang kitab dan lain sebagainya, maka sangat dianjurkan, termasuk etika, sopan santun kita kepada pencipta kita dan kepada Nabi kita dan ahlul baitnya, mengawali dengan bacaan hamdalah dan sholah kepada Nabi dan kepada keluarganya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh mu'allif daripada pengarang daripada kitab ini yang kita baca pada kesempatan kali ini. Ketika kita memuji, tentunya yang kita puji kita yakini layak untuk dipuji. Dan kita yang memuji juga memiliki kelayakan untuk memuji. Tapi permasalahan itu akan muncul ketika yang harus kita puji itu Tuhan. Tentunya kita tidak akan pernah mampu mengekspresikan, menunjukkan pujian kita secara tepat, sesuai dengan kelayakan Tuhan untuk dipuji. Kenapa? Karena Allah itu kamalun mutlakun, kesempurnaannya mutlak. Sedangkan kita fakirun mutlakun, kebutuhan kita mutlak.
Tentunya yang fakir mutlak tidak mungkin mampu mengekspresikan pujiannya kepada yang sempurna mutlak. Allah tidak terbatas, kita terbatas. Tentunya yang terbatas tidak akan pernah mampu mengekspresikan, menunjukkan pujiannya kecuali sebatas kadar keterbatasannya. Sehingga dia tidak mampu untuk memuji Tuhan sesuai dengan kelayakannya. Di sini mu'alif menjelaskan pujian yang memenuhi penjuru bumi dan langit. Penjuru bumi dan langit itu adalah sesuatu yang bisa diindra. Pada umumnya manusia itu mampu memfantasikan dan mengekspresikan sesuatu itu sesuai dengan batas yang bisa dijangkau oleh indranya. Misalnya, ketika Allah bercerita tentang bidadari di dalam Al-Qur'annya atau di dalam riwayat-riwayatnya sebagaimana yang disebutkan para nabi dan para imam, maka ketika manusia berusaha memfantasikan, menggambarkan keelokan sang bidadari, dia akan menggambarkan bidadari itu dengan wanita tercantik yang pernah dia lihatnya. Maka boleh jadi antara si A ketika dia mengekspresikan keelokan bidadari dengan si B dalam memfantasikan, menggambarkan kecantikan atau keelokan bidadari dengan si B yang berusaha juga memfantasikan atau menggambarkan keelokan bidadari, boleh jadi berbeda. Tergantung si A itu siapa menurut dia wanita tercantik dan si B siapa wanita yang dia pernah lihat yang tercantik. Itulah kemampuan manusia. Begitu juga ketika kita ingin mengekspresikan, menunjukkan terima kasih kita, pujian kita kepada Allah, maka yang mudah itu kita mengekspresikan pujian kita itu dengan sesuatu yang bisa kita indra. Salah satunya dengan mengatakan bahwasanya pujian yang memenuhi penjuru langit dan bumi. Dan itu yang dilakukan oleh sang pengarang kitab ini. Walaupun tentunya sang pengarang ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya pujian bagi Allah, yaitu Allahumma lakal hamdu bima anta ahluhu. Ya Allah, pujian bagimu sesuai dengan kelayakan yang engkau miliki. Tapi untuk mempermudah maka dijelaskan semacam tadi. Pujian yang memenuhi penjuru langit dan bumi. Padahal yang ingin diekspresikan sesungguhnya, ya Allah, aku ingin memuji kepadamu dengan pujian yang sesuai dengan kelayakan yang engkau miliki. Tentunya kita tidak akan pernah mampu melihat dan memahami kelayakan yang dimiliki Allah untuk kita puji, kecuali Allah sendiri. Tentunya karena Allah adalah zat yang tidak terbatas, maka kelayakan untuk mengekspresikan pujian kepada Allah adalah pujian yang juga tidak terbatas. Oleh karena itu kita serahkan kepada Allah pujian tersebut, karena kita tidak akan pernah mampu mengekspresikan pujian tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat nikmat Allah itu tidak berbilang, tidak bisa kita hitung. Berbilang tapi tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Indahnya di dalam ayat ini Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu menghitung nikmat menggunakan bentuk tunggal, Allah tidak menggunakan bentuk ni'am.
jamak. Padahal nikmat Allah itu berbilang dan tidak mungkin bisa kita hitung. Sebetulnya Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu memikirkan semua kenikmatanku, pada hakikatnya itu hanyalah satu nikmat. Bagaimana kita memahami? Kenikmatan itu apabila disandarkan kepada makhluk, maka dia akan berbilang. Kita memiliki kenikmatan mata, dengan mata bisa melihat. Allah memberikan kepada kita kenikmatan hidup, kenikmatan rizki, dan bermacam-macam kenikmatan yang berbilang yang tidak mungkin bisa kita hitung. Tapi apabila kenikmatan itu kita sandarkan kepada Allah, maka dia adalah ni'mah wahidah, hanya satu kenikmatan hakikatnya. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rabb, Tuhan kita. Al-Musyrif yang mengawasi kita, Al-Mudabbir yang mengatur kita. Sehingga Allah memahami detail-detail dalam seluruh kebutuhan kita, kebutuhan makhluk. Bagi Allah seluruh kebutuhan makhluk itu hanyalah satu. Oleh karena itu, untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluk yang bagi Allah itu hanya satu, maka cukup bagi Allah dengan memberikan satu kenikmatan, yaitu ni'mah wahidah, melalui sifat al-karam, kedermawanan Allah. Akhirnya saya ingin membawa sebuah riwayat yang substansi daripada riwayat itu adalah apabila manusia pertama dan jin berkumpul di satu tempat, sampai manusia dan jin terakhir berkumpul di satu tempat, memohon kepada Allah, dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah, pada saat yang sama, pada waktu yang sama, maka itu sama sekali tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat, khususnya pada diri saya dan pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.